Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Salawat berangkai salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mengikuti Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah sebagai suri teladan kita. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi apa yang kami peroleh beberapa waktu lalu terkait tentang level-level keuangan. Jadi hendaknya seluruh kaum muslimin ini memahami level-level keuangan sehingga hidupnya menjadi mudah. Memang uang bukanlah segalanya, tetapi uang itu segalanya itu butuh uang. Ibadah saja butuh uang, mau pergi ke tanah suci saja butuh uang, mau menyiapkan tempat tinggal yang bagus untuk keluarga butuh uang. Untuk itu hendaknya kita memiliki kebiasaan hidup, paradigma yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu kaya tapi sangat dermawan dan sederhana. Ya, ini hendaknya menjadi karakter bawaan setiap individu muslim, di mana dia dermawan, di mana dia sederhana tetapi kaya. Jika kita sudah dermawan dan sederhana, itu pangkal kaya namanya. Jadi bukan hemat pangkal kaya, tapi dermawan pangkal kaya, sederhana itu masuk ke hemat, ya memang iya juga pangkal kaya. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini kita akan share tentang level-level keuangan, dimulai dengan checking pemasukan dan pengeluaran. Jadi memang hendaknya kita menuliskan terlebih dahulu berapa gaji kita, ya. Ini dalam ranah pemasukan, ya. Kemudian berapa pemasukan dari hasil bisnis, atau kalau ada properti, misalnya menyewakan rumah sewa, berapa pemasukannya. Kemudian kalau nulis buku atau bisnis online, ini kemudian dijumlahkan, ya. Dijumlahkan semuanya berapa kemudian hasil yang diperoleh. Kemudian kita bandingkan dengan pengeluaran. Ini adalah checking finansial, keuangan kita bulanan itu, misalnya pengeluaran anak, ya, anak sekolah, kemudian ada transportasi, kalau ada cicilan, ngasih orang tua, ke tabungan, ke zakat, ke sedekah, ke wakaf, dan lain-lain. Ini hendaknya kita buatkan listnya untuk mengetahui kondisi keuangan kita, apakah sedang jatuhnya sakit, apakah nanti jatuhnya sehat, apakah jatuhnya bertumbuh, seperti itu. Oke, jadi misalnya tampaknya penghasilannya banyak, misalnya dari gaji ada, dari usaha ada, sampai 10 juta misalnya, ya kan? Tetapi pengeluarannya 12 juta. Ini namanya tidak sehat. Ini harus diberi obat untuk kondisi keuangan dia atau kondisi keuangan keluarga. Itu namanya tidak sehat. Ya. Oke. Selanjutnya setelah kita mencek kondisi keuangan, apakah sakit, apakah sehat, maka selanjutnya kita akan merubah pola pikir. Pola pikir kita harus kita rubah. Ini yang ideal, ya. Hendaknya kita menuju ke arah sini untuk menyesuaikan ini tadi, harapan kita. Kita ini memiliki karakter yang sama seperti Rasulullah. Ya, segala sesuatu itu hendaknya menjadikan Rasul sebagai suri teladan, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi bagaimana yang dimaksud Rasulullah itu kaya tapi sangat dermawan dan sederhana?
itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini berdasarkan sebuah hadis, tidak saya sebutkan hadisnya, tapi ini memang ada, karena saya lupa. Tapi memang ada, hendaknya memang income itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk kebutuhan, makan, transportasi, pendidikan anak, komunikasi, tabungan. Yang kedua itu untuk sedekah, ya. Sedekah itu masuk di dalamnya itu zakat, sedekah, orang tua, keluarga, seperti itu. Dan dakwah, bahkan kerabat, sepertiga harta. Dan jangan lupa untuk kemudian ini, sepertiga lagi itu diinvestasikan atau bibit. Karena ini dari hadisnya itu tentang orang yang bertani, ya, bertani, kemudian penghasilan taninya itu diarahkan ke 3 hal ini. Dia ada untuk keperluannya, ada untuk sedekah, ada untuk kemudian sepertiganya lagi untuk bibit tanamannya gitu, untuk bibit tanamannya. Tapi bisa kemudian kita tafsirkan pada saat ini itu investasi, membangun aset, belajar tentang bisnis, kemudian hutang dan lain-lain produktif. Jadi hutang pun harus produktif gitu. Nah, ini yang diharapkan pembagian keuangan seorang muslim itu. Tetapi bagaimana jika kondisinya untuk kebutuhan saja belum cukup gitu ya. Untuk kebutuhan saja belum cukup, maka solusinya adalah ini dulu yang kemudian dicukupkan. Jadi belum beranjak ke sosial dan modal, belum. Tapi kemudian ketika ini sudah cukup, dan seorang muslim itu harus berpikir bagaimana agar ini cukup, sehingga dia harus banyak belajar dan banyak praktek dan memiliki mentor. Walhasil kemudian dia akan bisa melakukan yang sosial, dan dia akan bisa melakukan yang ketiga, yaitu investasi atau bibit. Oke, selanjutnya ini harus kemudian dipahami oleh individu muslim, khususnya laki-laki, dalam rangka menyesuaikan karakter dengan Rasulullah tadi, di mana Rasul itu kaya, kemudian Rasul itu dermawan, dan kemudian Rasul itu sederhana. Ya, jadi jangan sampai gaya hidup mendominasi. Jadi hidup itu tidak berat. Yang berat itu adalah gaya hidup, seperti itu. Nah, bagaimana kita memanajemen keuangan kita sehingga kita bisa bertumbuh? Kita harus memahami apa itu aset, apa itu liabilities, ya, liabilities. Liabilities ini sesuatu yang menghabiskan dana. Nah, ini dia. Ini menghabiskan dana. Sedangkan ini akan menghasilkan dana. Jadi kalaulah semisalnya kita bekerja menjadi karyawan, dan kita memiliki uang penghasilan tiap bulan, kemana kita alokasikan keuangan kita? Memang tentu yang pertama itu adalah ke kebutuhan, ya, kebutuhan tadi. Kemudian yang kedua, selanjutnya biasanya orang tua ada 2 model. Yang pertama dia itu akan membeli sesuatu atau barang mewah lah, ya, gaya hidup, handphone baru misalnya, mobil baru, sepeda motor baru, dan lain sebagainya. Atau ada lagi yang kedua, yaitu dia membeli atau menyiapkan sesuatu yang akan menghasilkan uang. Nah, itulah jatuhnya ke aset. Nah, sedangkan yang tadi, ketika dia sesuatu menghabiskan uang, itu akan dinamakan sebagai liabilities. Contoh mobilnya. Misalnya seorang muslim itu punya mobil. Maka mobilnya ini mau diapain? Apakah hanya sekedar untuk menghabiskan uang, atau mobilnya bisa
menghasilkan uang. Nah, ini kembali kepada individunya. Apakah mobil itu meminuskan atau mempluskan uang. Kalau kemudian mobilnya itu dia rentalkan, maka dia akan menghasilkan uang, maka mobil tadi disebut sebagai aset. Atau kalau mobilnya itu hanya dipakai pribadi, jalan-jalan, tanpa menghasilkan uang, dia akan liabilities. Jadi seperti itu. Contoh lain misalnya handphone. Apakah handphonenya itu hanya digunakan untuk main game saja? Ya maka dia liabilities. Apakah handphone itu digunakan untuk jualan online seperti di Facebook, Instagram, YouTube, dan sosmed lainnya? Maka dia handphone itu menjadi aset. Maka bijaksananya bagaimana? Semua yang ada pada kita hendaknya kita set dia sebagai aset seperti itu. Nah, ini adalah kondisi keuangan terbaik ya, di mana kita punya banyak sumber penghasilan. Ya, kita punya banyak sumber penghasilan yang akan masuk ke kantong kita atau ke kas kita, itu banyak gitu ya. Kemudian pasti kita akan punya pengeluaran konsumtif, dan pengeluaran itu jangan salah, ada juga yang produktif. Ya, konsumtif itu seperti ya makan itu sesuatu yang pasti dan itu konsumtif. Bagaimana pengeluaran produktif? Pengeluaran produktif itu misalnya kita menambah ilmu, ikut seminar bisnis, ya, belajar marketing Facebook, belajar marketing Instagram, itu adalah pengeluaran produktif. Jadi harus dibanyakkan pengeluaran produktifnya agar kita semakin mantap memahami bagaimana menghasilkan uang sehingga aset itu terus bertambah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada level keuangan. Setelah kita melakukan check up finansial, mengecek kondisi keuangan pribadikah, kondisi keuangan keluargakah, maka selanjutnya kita bisa melihat kita itu sudah masuk level yang mana. Ini berbahasa Inggris tapi disingkat ya. Ini ada namanya financial foundation. Financial foundation. Ini adalah yang paling dasar, di mana uang masuk sama dengan pengeluaran. Jadi dia pas-pas, nggak bisa nabung gitu. Uang masuk sama dengan pengeluaran. Tapi ketika misalnya kita cek finansial kita, penghasilan 20 juta, pengeluaran 21 juta, maka itu belum masuk anak tangga yang pertama ini. Belum masuk dia. Ya. Maka dia belum berada di sini. Berarti dia sakit. Padahal ini dasar. Kalau kita mau berlanjut hidup kita, maka ini adalah dasarnya. Kemudian setelah ini ada, utang pun nggak ada, income sama dengan kebutuhan, maka kita hendaknya naik tingkat gitu. Naik tingkat menjadi income sama dengan kebutuhan dan cukup untuk security. Nah, di sini guru kami, rekan kami mengajari kami, security itu hendaknya ada 85 gram emas ya. 85 gram emas ini misalnya dikali 1 juta, itu 85 juta security. Agar apa? Agar kita termasuk orang yang berzakat. Dimana kalau kita punya emas 85 gram, maka kita setiap tahunnya wajib berzakat. Jadi kalau tidak ada dana tabungan sebanyak itu, kita tidak diwajibkan berzakat mal. Tapi sedekah bisalah. Tapi kalau zakat mal enggak. Nah, bagaimana agar kita bisa berzakat mal? Hendaknya income kita itu mencukupi kebutuhan dan ada tabungan sebanyak 85 gram. Jadi kita nabung 85 gram itu semata-mata agar kita termasuk ke dalam orang kaya yang bisa melepaskan zakat.
Karena kan banyak tuh orang penghasilan 50 juta per bulan tapi pengeluarannya juga 50 juta. Jadi ketika dia diakumulasi selama setahun, tidak ada tabungannya senilai 85 gram emas. Jadi dia tidak tidak kemudian berzakat mal, karena dia tergolong orang yang miskin kalau dalam pandangan Islam. Meskipun penghasilannya besar, ya, pengeluarannya besar. Begitu. Maka bercita-citalah kita agar kita bisa mengeluarkan zakat mal. Selanjutnya, ya di sini ada income itu lebih besar dari kebutuhan plus security. Nah, sehingga kita bisa di sini kalau di level yang ketiga ini kita bisa melakukan yang namanya sosial sedekah tadi kepada yang lain-lain gitu. Nah, di sini nih yang ini kita harus bekerja, barulah kita mendapatkan income. Kalau yang di kanan, yang ke kanan, ini kita nggak usah kerja lagi dan kita mendapatkan income. Bagaimana caranya agar kita bisa beralih ke kanan ini? Kita bekerja sebagai karyawan di sini, kita bekerja membangun bisnis, jualan, membangun jaringan, ya kan, memberikan jasa dan ada ujrohnya. Terkumpullah duit di sini, duit kita di sebelah sini terkumpul, maka bangunlah aset, ya, aset, bangun aset. Misalnya seperti rumah sewa, ya. Di sini kita sudah punya rumah kontrakan misalnya. Jadi tanpa bekerja pun, karena kita sudah menabung tadi di sini kita udah nabung. Tanpa kita bekerja pun, setelah kita memiliki aset, ini akan mengalir uangnya. Ini yang disebut dengan passive income. Jadi passive income ini sesuatu yang duit yang masuk gitu ya, tanpa kita harus bekerja lagi. Ya, kecuali nerima duit dan nyatat lah itu. Atau kita punya rental mobil, ya, ini mobilnya. Kita punya rental mobil, ini kemudian juga menjadi passive income. Jadi sebenarnya balik dia ke sini ya, tetapi income-nya itu sudah bentuknya pasif. Income-nya itu sudah bentuknya pasif, dia balik lagi ke sini. Tapi bentuknya pasif, tanpa kita harus bekerja. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah membangun aset. Jadi hendaknya ini menjadi cita-cita untuk seluruh kaum muslim, apalagi laki-laki yang memiliki kewajiban untuk menafkahi. Misalnya dia baru tamat kuliah, mahasiswa, ini harus diraih dia. Harus diraih, kemudian dia harus bertekad 7 minggu itu menghasilkan uang secara maksimal, tentunya dengan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain seperti berdakwah, seperti menuntut ilmu dan lainnya. Ini harus kemudian menjadi tekad dia. Kemudian penghasilan lebih besar daripada kebutuhan itu harus menjadi target, dan kemudian dia harus membangun aset, ya, aset, sehingga dia akan menghasilkan passive income. Dan untuk ini perlu ilmu, ini perlu teman yang banyak, yang pinter-pinter. Maka jadilah orang yang menyenangkan, bergaul dengan semua orang, sehingga kita bisa sharing-sharing ilmu, kita bisa meningkatkan kualitas diri, kualitas hidup, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka yang paling dahsyat itu adalah, ini ada levelnya lagi. Nanti akan lanjut terus sampai ke atas, ada level-levelnya. Passive income sama dengan keinginan plus security. Ya, jadi dia sama, dan nanti di atasnya lagi tentunya passive income itu, ya. Tadi passive income-nya lebih besar dari kebutuhan plus security-nya.
Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kita bisa sampai ke bagian ini, dan hendaknya ya ini dipahami oleh pasangan masing-masing sehingga menjadi tujuan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.